Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Kadang Sinau 27. Pada kesempatan ini kita akan membahas materi tentang makna tersurat dan makna tersirat. Apa itu makna tersurat dan itu makna tersirat akan kita bahas pada pertemuan kita kali ini. Tapi sebelumnya ya, jangan lupa untuk like, kemudian subscribe bagi yang belum subscribe di channel kami. Dan jangan lupa berikan komen yang membangun agar channel kami semakin berkembang dan agar kalian selalu bisa mengikuti perkembangan terbaru di channel kami. Pertama, kita di sini membahas tentang makna tersurat. Apa itu makna tersurat? Nah, makna tersurat adalah makna yang secara langsung tertulis dalam teks. Di sini ada kata tersurat. Tersurat itu berarti dia adalah tertulis, ya. Jadi di sini adalah semuanya apa yang tertulis di dalam teks itu, itulah yang makna tersurat. Ya, tertulis apa, itulah yang disebut dengan makna tersurat. Atau makna tersurat ini dia juga disebut dengan makna eksplisit. Ya, makna tersurat itu sama juga dengan makna eksplisit. Kemudian apa itu makna tersirat? Makna tersirat dia adalah makna yang tidak secara langsung tertulis dalam teks. Ya. Jadi di sini kalau tadi makna tersurat dia adalah apa yang tertulis dalam teks, itulah makna yang tersurat. Tapi kalau dalam tersirat ini adalah makna tidak langsung tertulis. Jadi kita harus mencari tahu, ya, karena tidak ada tertulis di situ. Kita cari tahu yang mana kita simpulkan itulah makna tersirat. Ya. Jadi makna tersirat dia disebut juga dengan makna eksplisit. Kemudian untuk mencari makna tersirat, yang pertama caranya kita adalah membaca teks keseluruhan. Kemudian yang kedua kita tarik kata kuncinya apa, dan yang ketiga kita simpulkan. Ingat ya, makna tersirat itu tidak terdapat dalam teks tulisannya, tapi kita diminta untuk menyebutkan sendiri dengan cara apa tadi? Yang pertama dibaca teks dengan seksama atau secara keseluruhan, kemudian dicari kata kuncinya, dan yang terakhir kita simpulkan. Itulah makna tersirat. Biar lebih jelas kita akan ada contoh dari satu teks dan akan kita bahas mana makna tersurat dan mana yang makna tersirat. Oke. Di sini kita baca teksnya terlebih dahulu. Budi terduduk lesu di ruang tamu, wajahnya nampak pucat, kepalanya tertunduk dengan tatapan kosong. Jemarinya berulang-ulang menggeser layar Android dengan arah yang sama. Berkali-kali teman yang memanggil dia abaikan. Nah, itulah teksnya. Nah, ini akan kita analisa. Ya, jadi makna tersuratnya tadi sampaikan bahwa makna tersurat itulah makna yang tertulis dalam teksnya. Bisa kita ambil dari kalimat pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Silahkan, itu makna tersurat. Ya, bisa kita gabung juga. Ya, contohnya seperti ini. Budi duduk dan memegang Android. Ya, Budi duduk dan memegang Android itulah semuanya tertulis dalam teks tersebut. Ya, atau juga bisa wajah Budi pucat dan matanya menatap kosong. Kedua kalimat itu semuanya adalah tertulis dalam teks yang kita baca tadi. Ya, jadi itulah makna tersurat, yang mana adalah makna yang tertulis dari teks yang ada. Kalau percakapan tadi adalah kata-kata atau kalimat dari percakapan yang disampaikan, itulah makna yang tersurat. Ya, jadi dua kalimat ini semuanya ada di dalam teks, makanya kita sebut sebagai makna tersurat. Sekarang kita belajar yang makna tersirat. Ya, teksnya sama, masih Budi tadi ya. Sekarang coba kita analisa. Ya, yang pertama, bagaimana cara menemukan makna tersirat? Nah, tadi saya sampaikan bahwa yang pertama caranya mencari makna tersirat adalah baca teks dengan seksama atau baca teks keseluruhan. Yang kedua, kita cari kata kuncinya. Kemudian setelah itu semuanya kita buat suatu kesimpulan. Ingat ya, kunci dari makna tersirat adalah kesimpulan yang didapatkan dari satu, dari baca teks, kemudian dua, dari kata kunci, dan yang terakhir kita buat kesimpulan. Nah, seperti ini dari teks tersebut, coba kita cari kata kuncinya. Coba kita pilih yang pertama, dia adalah kata lesu. Ya, ini ada bahwa Budi tertunduk lesu. Kemudian yang kedua adalah pucat, wajahnya nampak pucat. Berikutnya ada kata kepalanya tertunduk, berarti dia adalah menunduk, ya, menundukkan kepala. Dan berikutnya adalah dengan tatapan kosong. Ya, ini kepalanya tertunduk dengan tatapan kosong. Ya, dan
kita bisa simpulkan dari lesu, pucat, menunduk, dan tatapan kosong. Nah, di sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa Budi sedang bersedih. Kenapa bisa kita simpulkan bersedih? Karena satu, dia adalah lesu, duduk dengan lesu tanpa daya. Kemudian dia adalah pucat dan menunduk, kemudian juga dengan tatapan kosong. Makanya kita bisa ambil kesimpulan bahwa di sini salah satu contohnya dari makna tersiratnya adalah Budi sedang bersedih. Nah, itu dari makna tersirat adalah kita tidak bisa mencari tulisannya, tapi kita bisa menyimpulkan dari kata kunci yang telah kita pilah-pilah tadi. Ya, jadi kalau membaca teks ketika mencari makna tersirat, jangan lupa untuk memisah-misah kata kuncinya. Setelah kata kunci ada, kita gabungkan, kita membuat suatu kesimpulan. Itulah yang namanya makna tersirat. Ya, seperti itu. Jadi jangan lupa makna tersirat dibaca teksnya dengan seksama, cari kata kunci, baru kita simpulkan. Nah, kemudian di sini biar kita lebih paham lagi, ada contoh lagi. Ya, contohnya adalah kerusakan lingkungan di Indonesia semakin memprihatinkan. Kondisi tersebut memacu siswa SD Nusantara melakukan kegiatan belajar berkebun. Mereka belajar menanam dan merawat tanaman. Mereka belajar peduli terhadap lingkungan hidup di sekitar mereka. Yang pertama kita lihat makna tersuratnya. Apa makna tersuratnya? Ingat, makna tersurat adalah makna yang kita ambil dari apa yang tertulis dalam teks. Kita lihat di sini. Makna tersurat pertama adalah siswa SD Nusantara peduli lingkungan. Nah, siswa SD Nusantara, ada SD Nusantara peduli lingkungan. Kita lihat di sini. Kalimat terakhir, mereka belajar peduli lingkungan. Ini ya, peduli terhadap lingkungan hidup di sekitar mereka. Ini adalah makna tersurat. Yang kedua, kerusakan lingkungan membuat siswa SD Nusantara belajar merawat tanaman. Kita lihat ada kerusakan lingkungan di sini di awal kalimat. Ya. Kemudian SD Nusantara belajar merawat tanaman. Nih, SD Nusantara belajar merawat tanaman. Ada di sini semuanya tertulis. Nah, itu ya. Untuk makna tersurat tidak masalah ya, karena kita tinggal ngambil apa yang ada tertulis dalam teks. Sekarang ini yang nggak susah ya, kita mencari makna tersiratnya. Ya. Makna tersirat, ya, oke, itu kita ambil pertama tadi adalah kita baca teksnya, sudah kita baca. Kemudian kita ambil kata kuncinya. Ya. Yang pertama kita ambil kerusakan lingkungan. Apakah ada? Ini kerusakan lingkungan. Ini yang pertama. Kata kunci kedua adalah belajar berkebun. Nah, belajar berkebun ada di sini. Kemudian kata kunci berikutnya adalah menanam. Di sini ada kata menanam. Kata kunci berikutnya adalah merawat tanaman. Ada di sini ya. Ini merawat tanaman. Dan kata kunci yang terakhir adalah peduli lingkungan. Peduli terhadap lingkungan. Nah, ketika kata kerusakan lingkungan, belajar berkebun, menanam, merawat tanaman, dan peduli lingkungan, itu bisa kita simpulkan untuk menjadi suatu kalimat tersirat. Ya. Kerusakan lingkungan, belajar berkebun, menanam, merawat tanaman, dan peduli lingkungan itu bisa kita simpulkan untuk menjadi suatu makna tersirat. Kita buat kesimpulan bahwa siswa SD Nusantara peduli terhadap kelestarian lingkungan. Nah, di sini ya, ini adalah makna tersiratnya bahwa kesimpulan dari kerusakan lingkungan, belajar berkebun, menanam, merawat tanaman, peduli lingkungan adalah siswa SD Nusantara peduli terhadap kelestarian lingkungan. Kata kelestarian lingkungan nggak ada dalam teks ini, tapi itulah hadis kesimpulan dari kata kunci yang kita kumpulkan tadi. Ya, jadi makna tersiratnya sudah ketemu dari kata kunci yang kita kumpulkan. Nah, sekarang biar lebih paham tentang makna tersirat dan makna tersurat, terutama dalam kalimat, akan kita berikan beberapa contoh dari mencari makna tersirat dari suatu kalimat. Kalimat pertama, dia datang ke sekolah ketika matahari sudah di atas kepala. Nah, itu adalah makna tersurat, ya. Tapi makna tersiratnya apa di sini? Nah, di sini makna tersiratnya adalah kita lihat dia datang ke sekolah ketika sudah terlalu siang. Kita lihat di sini, matahari sudah di atas kepala. Ya, itu adalah makna kiasan bahwa artinya adalah bahwa hari sudah terlampau siang, ya. Kemudian contoh yang kedua, pengumpulan tugas setelah jam 14 tidak saya layani. Ini adalah kalimat atau dengan makna tersurat. Tulisannya seperti ini. Nah, makna tersiratnya apa? Di sini bisa kita simpulkan bahwa batas akhir pengumpulan tugas adalah jam 14. Ya.
tulisannya adalah setelah jam 12 tidak dilayani, berarti adalah batas akhir pengumpulan tugas adalah jam 14. Kemudian kalimat yang ketiga, Apotek Intan buka 24 jam. Nah, di sini itu juga dalam kalimat atau makna tersurat. Kita ambil makna tersiratnya adalah bahwa kapanpun pembeli obat datang ke Apotek Intan akan dilayani. Kenapa seperti ini? Karena lihat di sini ada istilah 24 jam, itu adalah sehari semalam. Demikian ya pembahasan tentang makna tersirat dan makna tersurat ya. Makna tersurat adalah makna yang ada dalam teks yang bisa langsung dibaca dan itu juga disebut kalimat eksplisit, sedangkan makna tersirat dia adalah makna yang harus dicari karena tidak tertulis dalam teks. Yang mana cara mencarinya pertama dengan membaca teks secara keseluruhan atau dengan seksama. Yang kedua dicari kata kuncinya dan yang ketiga kita simpulkan. Demikian ya, semoga bermanfaat dan mohon maaf kalau kesalahan. Terima kasih, tetap rajin belajar dan tetap semangat selalu. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.